Haleluya, 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 haleluya. Atas kehendaknya sendiri, Bapa telah menjadikan kita berkat firman kebenaran, supaya kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Tepatlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Seperti ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya tetap jauh dari aku. Percuma kamu beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Hai kamu semua, dengarkanlah aku dan perhatikanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan dia. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, perbuatan tidak senonoh, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kalau melihat bacaan Injil ini, mendengar bacaan Injil ini, kita seperti dihadapkan pada suatu perseteruan, sebuah perselisihan, pertentangan antara Yesus dan orang-orang Farisi serta ahli-ahli Taurat. Dalam hal apa? Dalam hal adat istiadat dan perintah Allah. Perlu diberi satu garis tegas bahwa Yesus dalam Injil Matius bab 5 ayat 17 dan 18, di sana Yesus bilang, "Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya." Selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu titik atau satu iota, koma pun saya tidak akan menghilangkan dari hukum Taurat. Yang dikritisi oleh Yesus ini adalah tambahan-tambahan yang dibuat oleh orang Yahudi supaya orang semakin taat pada hukum Taurat. Dalam hal mencuci tangan, kita selang beberapa waktu itu kita cuci tangan terus, ya kan? Karena COVID. Tutup mulut, pulang dari manapun harus cuci tangan, bersih dulu baru masuk rumah, ya kan? Tapi ini tidak bicara konteks ini, bukan soal COVID, meskipun mirip-mirip lah begitu ya, adat orang Yahudi. Tapi tidak berbicara tentang itu. Yesus mengkritisi aturan tambahan. Jadi selain hukum Musa, yang tadi dalam kitab Ulangan, bacaan pertama itu juga Musa sudah mengingatkan bangsa terpilih, supaya kamu hidup dan taat terhadap aturan dan perintah-perintah Allah. Tetapi orang-orang Yahudi dalam perkembangan selanjutnya, mereka buat aturan tambahan itu sekitar 600-an lah, 613, 12-13 aturan tambahan. Itu segala macam tetek bengek itu, kalau tidak dibuat itu dianggap dosa. Ini yang keliru. Jadi adat istiadat mereka dimasukkan, dan kalau orang melanggar itu dianggap dosa. Kita melihat mereka juga menegur Yesus, misalnya pada waktu Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum, mereka lapar lalu memetik gandum pada hari Sabat. Itu dilarang, nggak boleh. Tidak boleh. Lalu Yesus menjawab mereka, nampaknya kamu perlu baca lagi kitab suci deh. Bagaimana Daud dan para pengikutnya, mereka masuk ke bait Allah dan mengambil roti sajian dan makan. Seharusnya itu khusus untuk imam-imam. Jadi mereka tidak mengerti kondisi. Jadi banyak hal, aturan-aturan tambahan itu yang dikritisi oleh Yesus, bukan hukum Tauratnya. Supaya kita tahu. Jadi jangan seakan-akan dibenturkan ini Yesus dengan adat istiadat. Bukan. Aturan-aturan tambahan dari adat nenek moyang mereka itu yang perlu dikritisi oleh Yesus supaya apa? Supaya memiliki semangat. Jadi mereka datang menemui Yesus itu, orang-orang Yahudi ahli-ahli Taurat selalu mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi untuk mengamat-amati. Mudah-mudahan dia bisa melanggar hukum Taurat. Tapi Yesus sangat mengerti hukum Taurat, tapi lebih banyak melanggar adat istiadat mereka. Misalnya dia menyembuhkan orang pada hari Sabat, itu dilarang, gak boleh. Nah Yesus melakukan itu. Maka Yesus bertanya, mana yang dibolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membinasakan? Lalu Yesus membuka cakrawala mereka. Aturan-aturan tambahan itu Yesus bilang, seandainya kalau pada hari Sabat sapimu atau anakmu jatuh ke dalam sumur, apakah engkau membiarkan dia mati di dalam sumur karena hari Sabat, atau engkau berusaha untuk mengeluarkannya? Jadi yang dibenarkan pada hari Sabat itu berbuat baik. Jadi kamu jangan membuat aturan-aturan tambahan ini. Maka Yesus menganggap mereka itu orang-orang munafik. Kenapa? Karena mereka hanya memuliakan Allah dengan bibirnya, tapi hatinya jauh dari Allah. Saya pikir dalam konteks kehidupan kita di Indonesia pada umumnya,
Gereja Katolik khususnya juga mempelajari budaya-budaya itu ya. Entah budaya Tionghoa, entah budaya Jawa, budaya Flores atau apapun, itu ada pastor yang memang ahli. Kita tidak sebut budaya, tapi kita menyebutnya dengan agama-agama asli. Jadi kami itu belajar. Tapi ada yang khusus memperdalam. Supaya apa? Supaya kalau ada budaya yang baik boleh toh dimasukkan. Misalnya gong ini kan budaya Jawa ya. Kita masuk karena ada unsur baiknya. Kalau kita tidak pakai gong, lalu jangan bilang berdosa kalau tidak pakai gong. Nah, ini kan adat istiadat, jangan. Itu loh, contohnya seperti itu. Atau misalnya dalam budaya Jawa, kalau orang mau menikahkan ada petungan hari-harinya, lahirnya apa, wage, terus ini lahirnya apa, kliwon, terus dihitung-hitung, ini wetonnya, jatuhnya begini atau begitu. Tidak. Seandainya Anda tidak melakukan pada saat itu pun, tidak apa-apa, bukan dosa loh ya. Jadi jangan sampai adat istiadat ini kita klaim bahwa kalau Anda melanggar ini, Anda berdosa. Tidak boleh. Itu yang dikritisi oleh Yesus. Dikritisi oleh Yesus. Karena Yesus sudah katakan bahwa saya tidak datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapinya. Maka yang diperbaiki, yang betuli ini adalah orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini. Mereka kan membuat aturan-aturan tambahan yang Romo bilang tadi sekitar 600-an itu, supaya orang memang diikat kaku. Kalau Anda pergi ke tanah suci, Yerusalem misalnya, kalau Anda datang di tembok ratapan, pada hari Sabat, memotret pun nggak boleh. No foto. Para rabi itu angkat jubahnya sambil lari. No foto. Melarang orang tidak boleh memotret. Karena itu hari Sabat. Nah, hal-hal tambahan seperti ini yang Yesus itu mengkritisi. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Maka yang ditekankan oleh Yesus adalah, pertama, supaya kita memuliakan Allah itu dari hati kita. Jadi Yesus itu, ajaran-ajaran Yesus itu memberi tekanan harus segala sesuatu itu perbaikan. Pertobatan itu pertobatan batin, bukan fisiknya. Karena Yesus bilang kalau Anda tidak mengalami pertobatan batin, lalu dari dalam itu kan muncul hal-hal itu, kejahatan-kejahatan yang disebut oleh Yesus itu. Dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu dan sebagainya. Ini ada kejahatan, ada juga kejahatan moral juga. Maka Yesus selalu berkata supaya kita itu membangun sikap tobat batin. Koyakanlah hatimu, bukan pakaianmu. Saya mau bertobat. Misalnya orang pergi retreat, lalu saya berjanji saya pulang, saya akan bertobat. Saya akan mengoyakkan kain yang lama, saya mengenakan kain yang baru setelah retreat ini. Saya berjanji akan ikut misa harian setia sepanjang hidup saya. Hari pertama masih rajin, hari kedua masih rajin, hari ketiga masih rajin, hari keempat datang tapi mulai terlambat, hari kelima sudah mulai bangun terlambat. Gak usah lah seperti itu. Bagus kita proses pelan-pelan, perbaiki hati kita, ya, cara kita berpikir, cara kita berbuat, cara kita bertindak itu jauh lebih penting daripada yang vulgar itu, gak usah. Kenapa? Karena batin itu perlu proses, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kalau Anda seorang pemarah, Anda juga harus proses untuk menjadi memanage kemarahanmu itu. Misalnya biasa marah tiap hari, saya berjanji untuk seminggu 3 kali saya marah, misalnya kan, gitu. Supaya apa? Supaya buat perbaikan pelan-pelan, pasti dengan pertolongan Tuhan kita pasti bisa.
Jadi sekali lagi Yesus itu mengarahkan kita untuk masuk ke dalam. Masuk ke kedalaman hati kita supaya kita membangun sikap tobat. Supaya apa? Supaya kita sebagai murid-murid Yesus ini, Yesus menghendaki kita sebagai orang-orang yang berkualitas. Bagaimana orang yang berkualitas itu? Orang yang taat, orang yang bijaksana. Itulah kualitas hidup kita. Orang Katolik itu, jujur ya, bukan kita berkata untuk membanggakan diri. Kita orang Katolik itu meskipun sedikit, tapi kita punya mutu, kita punya kualitas. Sehingga disegani orang. Disegani. Bukan karena kita hebat, tapi kita adalah orang-orang yang punya kualitas. Kita punya orang-orang yang punya mutu. Orang yang bijaksana, orang yang taat, loyal, setia. Jadi orang segan karena itu. Kita tidak mengejar kuantitas. Bukan soal banyaknya, tetapi lalu kehidupan umat amburadul untuk apa juga ya. Yang penting sedikit tapi betul-betul itu militan, pilihan, itu jauh lebih penting. Itu yang kehendaki, itu yang diinginkan oleh Yesus bagi kita sebagai pengikutnya. Supaya kita menjadi murid-murid yang berkualitas. Supaya kita bisa menciptakan kehidupan menggereja berkualitas, kehidupan berbangsa dan bernegara juga berkualitas. Oleh karena itu tidak patutlah kita misalnya menggunakan yel-yel keagamaan untuk membunuh, untuk membakar, untuk memberangus siapapun. Enggak. Gereja Katolik, kalau ada yang seperti itu, dia bukan gereja Katolik ya. Karena gereja Katolik kita tahu gereja yang lemah lembut, yang rendah hati, yang arif bijaksana. Kita selalu memegang prinsip Yesus yang menampar pipi kananmu, berikan juga pipi kiri. Nah itu sudah terbukti ya. Beberapa peristiwa, beberapa kejadian itu, misalnya Romo John Prier, ahli musik liturgi Jogja yang sabet dengan samurai itu di salah satu gereja stasi di Godean. Dibawa ke rumah sakit, diobati. Akhirnya Romo Prier bilang, saya yang salah, kenapa saya tidak lari? Karena memang sedang misa kan. Itu ada seorang pemuda dengan samurai datang, lari datang. Romo Prier cuma menghindar, tapi ya kena juga ya. Atau yang paling tragis itu di gereja Santa Perawan Mariata Bernoda di Ngagel, Surabaya. Anda ingat bom pada waktu itu? Satu keluarga, bapak, ibu, dan 2 anak yang masih kecil ya. Suaminya drop istri dan 2 anaknya di situ. Dia ke tempat parkir. Tiba-tiba ada sepeda motor lari masuk dengan bom, buang meledak. Ibu terluka, 2 anak meninggal. Anda bayangkan. Setelah dia sadar, ibu itu akhirnya anaknya juga dia tidak tahu bahwa anaknya meninggal. Tapi setelah tahu, dia bilang itu saya memaafkan pelaku itu. Tapi pelaku itu juga meninggal sih ya. Pelaku itu juga meninggal. Tapi dia bilang saya akan memaafkan. Saya percaya bahwa kedua anakku mereka ada bersama Yesus. Memang menyedihkan sekali. Tapi ini mau menunjukkan kualitas hidup iman orang Katolik yang selalu terbuka untuk memaafkan dan mengampuni dalam situasi apapun. Tidak pernah mengutuki, tidak pernah dengan yel-yel keagamaan mau membunuh atau membalas dendam. Tidak. Yesus bilang itu kejahatan itu dari dalam. Maka dibutuhkan pertobatan batin terus menerus supaya kita menjadi umat beragama yang berkualitas. Bukan sekedar umat beragama, tetapi harus berkualitas. Bukan kita hanya didapati sedang pegang rosario berdoa,
tetapi hati kita penuh dengan kebencian dan balas dendam. Bukan soal pamer bahwa saya selalu membaca kitab suci dan Anda tidak, tetapi hati saya syarat dengan pesta pora dan kemabukan. Tidak, Yesus tidak menghendaki itu. Kita harus real, tampilkan diri kita apa adanya. Ini saya dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada, dan paling penting itu membangun menara pertobatan. Supaya apa? Supaya kata Santo Paulus dalam bacaan kedua, supaya kita semua ini bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi menjadi pelaku firman. Kita mendengar ini, tapi harus juga melaksanakan firman itu di dalam kehidupan kita setiap hari, baik dari dalam keluarga kita sendiri, lingkungan sekitar kita, dalam lingkungan kerja kita. Maka kalau kita dengar umpama orang Katolik yang bekerja tapi malas, waduh menyedihkan sekali ya. Kenapa? Karena orang Katolik itu dikenal karena pertama kejujurannya, loyalitasnya, ya. Artinya kerajinannya itu, sehingga orang menerima kerja. Kalau lihat orang Katolik itu mereka langsung. Namun demikian Yesus bilang, kamu semua sudah mandi tetapi tidak semuanya bersih. Pasti ada satu dua yang kurang begitu terpuji, kita harus akui juga ya. Tetapi bahwa itu menjadi merek paten kita, branding kita orang Katolik itu kan dikenal sebagai orang yang jujur, arif bijaksana, loyal, taat setia. Karena Yesus yang kita iman juga taat setia. Mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, pasti selama bulan kitab suci nasional ini kita sering mendengarkan sabda Tuhan, tapi yang paling penting itu melakukannya. Yesus berkata, barang siapa mendengarkan dan melakukannya, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah sahabatku. Maka mari kita berjuang dan berusaha dalam hidup kita ini supaya kita semua menjadi pelaku firman dalam kehidupan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita menanggapi sabda Tuhan ini dengan menegaskan iman kita. Kita doakan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah,